penggerak. Perkenalkan, saya Natalidia Sinaga, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan dari Unit Kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Saya Loren Francisca Simbolon, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan, Unit Kerja SDRK Santa Maria Pakat. Saya Modestina Sihombing, calon guru penggerak Angkatan 11 Humbang Hasundutan, Unit Kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Saya Rolasma Maulaye, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan, Unit Kerja SD Negeri 144 Lumban Tonga-Tonga. Pada hari ini, kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan! Oke, selamat siang Ibu Modestina. Selamat siang juga Ibu Rolasma. Apa kabar Bu? Kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Baik juga Bu. Ya. Ya, baiklah Ibu. Sekarang kita akan melakukan coaching sebagai observer. Kali ini adalah saya, Rolasma Maulaye, dan sebagai coach adalah Ibu sendiri ya. Jadi, tapi sebelum kita memulai observasi ini Bu, ada baiknya saya utarakan dulu kriteria observasi saya pada hari ini. Yang pertama, apakah Ibu sebagai coach nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu. Baru yang kedua, alur coaching Ibu nanti harus sesuai dengan alur Tirta. Terus yang berikutnya yang paling penting Ibu, saya juga nanti mengamati Ibu dengan coaching Ibu, terus sekaligus untuk memberikan penilaian kepada Ibu sesuai dengan rubrik penilaian yang telah ada. Nah, namun sebelumnya Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh kan Ibu? Boleh. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada coaching tersebut? Yang pertama itu kompetensi mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu. Jadi terus yang kedua Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan yang paling spesifik dalam observasi kita ini? Ya, yang paling spesifik itu adalah yakni menyampaikan pertanyaan berbobot, karena saya rasa dari bentuk pertanyaan itu nanti akan memunculkan ide-idenya begitu. Oh, baik ya Bu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan di dalam proses coaching kali ini? Tadi kan saya itu untuk mengembangkan kompetensi yakni mampu memberikan pertanyaan berbobot, maka indikatornya itu adalah bahwa si coaching nanti mampu menjawab pertanyaan saya dengan tepat, kemudian mampu menelaah soal atau pertanyaan yang saya berikan, baru mampu menjawab pertanyaan itu dengan tepat, dan mampu memberikan ide-ide atau memunculkan ide-ide sebagai solusi permasalahan tersebut. Begitu. Baiklah Ibu, sangat bagus sekali ya ide-ide yang ingin Ibu buat nanti. Nah, untuk kali ini Bu, cukup sekianlah dulu observasi kita. Ibu dipersilakan untuk melakukan coaching saat ini. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Baik, selamat siang Ibu Loren. Selamat siang Ibu Modes. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan dalam keadaan sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana sehat? Ya, sama. Saya juga dalam keadaan sehat. Sepertinya kita terlihat dalam keadaan bahagia juga. Iya, betul sekali Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Jadi saya yang sendiri akan menjadi coach, Ibu akan menjadi coaching ya. Baik, pada pertemuan ini apakah Ibu sudah memikirkan tujuan apa yang akan Ibu capai setelah coaching kita ini? Baik Bu, tujuan yang ingin saya capai yaitu saya ingin menemukan cara untuk membuat siswa saya semua aktif. Artinya ada beberapa siswa yang pasif, artinya mereka tidak terlibat dalam pembelajaran, dan saya ingin menemukan solusi atas permasalahan ini. Oh begitu, berarti permasalahan itu tentang kurangnya
kurangnya keaktifan sih. Iya, betul sekali. Ya, iya benar. Jadi kalau seandainya kita berandai-andai dulu nih Bu ya, seandainya tujuan Ibu ini telah tercapai, kira-kira bagaimana itu gambaran ideal bahwa Ibu bisa mengatakan tujuan Ibu itu sudah tercapai, gambaran ideal dari kelas Ibu? Ya, baik Bu. Di sini saya ingin melihat sebagian besar atau minimal 80% siswa saya aktif di dalam pembelajaran. Artinya mereka mau menjawab pertanyaan yang saya ajukan seperti itu Bu ya. Dan pada saat diskusi kelas atau diskusi dalam kelompok besar, mereka juga terlibat aktif Bu. Dan saya menginginkan suasana kelas saya yang interaktif dan belajar menyenangkan Bu, seperti itu kira-kira Bu. Berarti kalau saya tangkap dari jawaban Ibu itu, berarti Ibu sudah punya kriteria tertentu dalam hal 80% paling tidaknya ya, bahwa peserta didik itu aktif ya, berpartisipasi penuh. Ya jadi sudahkah pernah Ibu melangsungkan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik pada pembelajaran itu, dan apakah ada hal-hal atau hambatan yang Ibu temukan dalam pelaksanaannya? Baik Bu, hal baik yang saya temukan Bu, saya melihat siswa saya mereka aktif dalam ketika ada diskusi kecil, diskusi dalam artinya dalam kelompok kecil seperti itu Bu ya. Tetapi kalau dalam pembelajaran kelas atau mereka akan mereka tidak bisa berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Di sini mereka mungkin enggan untuk menyampaikan pendapat atau berbicara di depan kelas atau di depan teman-temannya begitu Bu. Oh, berarti yang saya tangkap ini berarti kalau Ibu itu melihat dalam kelompok kecilnya itu, Iya begitu. sudah bisa ya terlihat. Tapi kalau dia dalam kelas secara menyeluruh masih ada aja juga siswa yang kurang aktif ya. Ibu ada nggak melihat gambaran atau pola tertentu yang membuat siswa itu enggan berpartisipasi? Kira-kira apa Bu? Saya melihatnya begini Bu ya. Ketika saya menjelaskan terlalu lama ya, siswa saya pasti kehilangan fokus Bu ya. Ya. Dan saya juga berpikir beberapa siswa tidak mau atau bisa kita katakan malu untuk berbicara di depan kelas atau di depan teman-temannya. Oh, begitu Bu ya. ya. Memang sekarang juga begitu banyak kita temukannya, artinya ada anak yang mampu Ya. namun jadi enggan karena mungkin bisa saja kepribadian ya, menjadi kurang percaya diri ya. Ya baik, apakah Ibu pernah berpikir atau merancang atau membuat suatu strategi supaya si anak-anak tersebut bisa menjadi aktif atau berpartisipasi di pelajaran Ibu? Begini Bu, baik Bu, ketika saya mengamati kenapa mereka tidak aktif atau tidak berpartisipasi dalam pembelajaran, saya melihat ketika saya misalnya ketika penjelasan saya terlalu panjang begitu Bu ya, atau mungkin ketika saya mengadakan metode ceramah, anak-anak pasti kehilangan fokus atau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Bu, seperti itu. Oh begitu ya, jadi ini bisa saja ya sebagai masukan juga, mungkin strategi itu karena seperti Ibu katakan tadi metode ceramah ya, si anak memang jadi cenderung cepat mungkin bosan ya, gitu maksudnya, atau Iya, Bu. jadi atau karena terlalu banyak ceramah, banyak mereka menangkap, pada akhirnya banyak siswa yang tidak mau terlibat. iya begitu ya. Jadi bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua siswa itu sudah aktif, bahkan siswa yang sebelumnya pun yang kurang aktif atau tidak pernah berpartisipasi, bagaimana caranya? Begini Bu, saya berpikir atau berencana ingin memecah penjelasan materi menjadi bagian-bagian yang lebih pendek. Artinya di dalam ceramah saya tadi yang panjang mereka kurang fokus. Di sini saya ingin membagi-bagi menjadi bagian gitu kan. Lalu di sini saya akan memberikan lebih banyak kesempatan atau tanya jawab, metode tanya jawab dan diskusi kecil. Dan artinya di sini saya mengurangi ceramah yang tadi Bu. Iya betul sekali. Berarti jawaban Ibu yang terakhir ini kalau saya simak, saya pahami sudah termasuk dalam satu strategi ya. Iya betul Bu. Iya. Jadi strateginya berarti tidak monoton begitu ceramah aja ya. Ibu membuat kelompok kecil, ada diskusi, tanya jawab. Jadi suasana pun menjadi lebih interaktif. Kemudian
ketika saya ya juga merasa kalau membayangkan si anak kita buat tanya jawab akan memunculkan kepercayaan diri ya. Iya, Pada betul. akhirnya dia akan mau berpartisipasi, begitu ya Bu ya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan strategi itu? Saya ingin menerapkan strategi ini minggu depan, dan saya akan menyiapkan materinya dan mengubah suatu materi menjadi pembelajaran yang interaktif dalam akhir pekan ini, Bu. Jadi begitu banyaknya strategi yang tadi Ibu ucapkan atau Ibu katakan ke saya yang saya tangkap. Tapi satu hal yang mau saya tanya Ibu ini, langkah awalnya itu, kira-kira apa langkah awal yang Ibu akan lakukan? Baik Bu, langkah awal yang akan saya lakukan itu saya akan memilih satu materi. Saya fokus satu materi dulu dan mengubahnya menjadi pembelajaran yang interaktif dan mengambil beberapa pertanyaan dan saya tanyakan secara acak. Artinya di sini supaya setiap siswa berkesempatan untuk menjawab. Semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab tanya jawab yang saya berikan. Baik, luar biasa sekali Bu penjelasan Ibu tadi bahwa strateginya langkah pertama yang akan Ibu lakukan. Terus yang saya tanya menurut Ibu punya komitmen nggak dalam hal perencanaan itu bagaimana? Pasti dong Bu. Oh iya. Artinya di dalam komitmen saya itu saya akan mencatat nanti ya, bagaimana mencatat perkembangan siswa tadi yang tadinya pasif, kemudian dengan strategi tadi yang akan saya terapkan ada catatan saya bagaimana perkembangan mereka yang tadinya aktif menjadi, yang tadinya pasif menjadi aktif seperti itu. Luar biasa sekali. Semoga Ibu ya dari pembicaraan kita tadi, dari awal Ibu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Ibu, strategi-strateginya yang akan Ibu lakukan, langkah awalnya, semoga memang bisa menjadi mendorong atau meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran Ibu ya. Jadi sebelum kita menutup sesi coaching kita ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan pada sesi hari ini? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Ibu pada saya pada hari ini Bu. Iya, baik. Sehingga dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, saya bisa menggali ide-ide untuk permasalahan yang saya hadapi. Iya, baik. Terima kasih. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi kita kan sudah melakukan coaching ya Bu ya. Saya juga perlu tahu dong bagaimana perasaan Ibu ketika setelah waktu kita tadi melakukan coaching itu, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang Bu, apalagi dengan perhatian dan bantuan Ibu, dan juga dengan ini saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang interaktif dan kreatif ke depannya Bu. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita bisa menutup percakapan kita atau coaching kita ini Bu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Loren. Sama-sama Ibu, terima kasih juga untuk Iya, Ibu baik. Modestina ya. Selamat siang Bu Modestina. Selamat siang juga Ibu Rolasma. Ya, baiklah Ibu. Tadi Ibu Modestina sama Ibu Loren telah melaksanakan coaching. Ya. Pengamatan saya sebagai observer, pelaksanaan coaching Ibu tadi sudah baik. Di antaranya Ibu tadi sebagai coach sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, yaitu Ibu Loren, untuk menggali permasalahan Ibu itu dan juga untuk mencapai solusi dari permasalahan Ibu itu. Dan begitu juga dengan Ibu Loren sudah merespon dengan baik dan memberikan pendapat yang baik mengenai pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Nah, baiklah Ibu, sebelum kita menutup observasi kita pada saat ini, dan juga coaching tadi yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching itu tersebut. Nah, baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir yang ingin saya berikan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas penilaian yang telah Ibu berikan tadi kepada saya terkait tentang pelaksanaan coaching kami tadi ya. Memang di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi tentang penyampaian pertanyaan yang berbobot ya, dan telah berlangsung coaching tadi. Namun saya merasa masih tetap perlu juga meningkatkan kompetensi
menyampaikan pertanyaan yang berbobot ini Ibu, karena memang saya rasa saya masih kurang karena mungkin saya sudah bisa menyampaikan, namun untuk menggali lagi hal yang lebih dalam lagi dari si coach itu saya perlu belajar lebih lagi Bu, itu dari pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Baiklah Ibu, sangat bagus sekali mengenai ide-ide Ibu tadi. Nah, baiklah Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya. Nah, jadi untuk kali ini demikianlah dulu observasi kita ya Bu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Iya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Ibu Rolasma. Selamat siang juga Bu. Apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat juga Ibu, tetap dalam keadaan sehat ya. Baik Ibu, saya di sini sebagai observer atau penilai, di mana nanti saya akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan si coach ya. Di situ nanti sebelum Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai observer Bu ya. Terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini Bu ya, untuk menilai coachingnya, yaitu untuk sebagai acuan bagi saya, dan yang saya harapkan dalam percakapan ini nanti Ibu selaku coach sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga tahu ya, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti seorang coach, seperti presence atau kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik atau prinsip rasa ya Bu ya. Nah Ibu, dalam proses coaching pada hari ini saya berharap nanti Ibu jangan lupa melakukan coaching dengan proses atau tahapan alur tirta, yaitu yang melalui beberapa tahapan, yaitu tujuan, identifikasi, lalu setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab Bu ya. Sampai di sini paham kan Bu ya? Paham Bu? Oke baik, kita lanjutkan Bu ya. Oke baiklah Bu, nah itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu selama proses coaching. Nah begitu Bu ya. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai percakapan dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di waktu melakukan coaching, yang pertama kehadiran, Ya. baru yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu dia Bu. Oke baik Bu. Ada dua tadi ya Bu ya, Iya. kehadiran dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah perihal indikator ketercapaian ini Bu, indikator mana yang ingin Ibu tuju dalam coaching nanti? Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, untuk menggali masalah dari si coaching saya, untuk mencapai solusi nantinya dalam Oke. permasalahan tersebut. Baik Bu, ya betul sekali Bu, dengan memberikan pertanyaan berbobot tentu saja akan dapat menggali ide-ide dari coaching nanti Bu ya. Baik Bu, dan saya harapkan Ibu tidak lupa menggunakan alir tirta nanti Bu ya. Baik Bu, semoga dengan coaching hari ini, dengan coaching dengan alur tirta yang Ibu sampaikan pada coaching nanti, kita harapkan akan menemukan ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching Ibu dengan baik ya Bu ya. Nah, kira-kira demikianlah Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian saya Bu ya. Untuk saat ini cukup sampai sekian Bu, dan saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coach ya Bu. Oke, Iya, Bu. kita mulai ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Siang Ibu Natali dia. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu. Ibu juga sehat? Puji Tuhan sehat Ibu. Saya senang melihat Ibu selalu semangat dan selalu ceria.
Terima setiap kasih, kali Ibu. mau menjalankan tugas. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Ibu, dari chat Ibu tadi saya melihat Ibu meminta saya datang kemari. Kira-kira ada apa ya, Bu ya? Iya benar nih Ibu. Saya ingin bertukar pengalaman, bertukar pikiran kepada Ibu terhadap permasalahan yang sedang saya alami, Bu. Saya sedikit galau, Bu, di sini karena saya tidak bisa, sulit saya menemukan jalan keluarnya, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, kenapa ya, Bu, bisa terjadi seperti itu? Bisa Ibu ceritakan? Boleh, Bu, gini, Bu. Di sekolah kami kan itu sudah ada kayak seperti program siswa setiap di akhir minggu, setiap hari Sabtu itu menuliskan sebuah buku refleksi. Lalu saya sebagai ketua kelas, sebagai wali kelas itu berusaha mencoba membaca hasil refleksi siswa saya. Dan ketika saya membaca hasil refleksi daripada anak didik saya banyak menemukan bahwa di dalam proses pembelajaran mereka minggu itu kurang menarik gitu, membosankan karena ada yang mengatakan saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ada yang mengatakan saya tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Jadi dari keadaan ini, situasi ini, tetapi sebenarnya banyak juga Bu yang mengatakan bahwa dia senang terhadap guru tertentu karena metode mengajarnya yang mereka sukai seperti itu. Tetapi dalam keadaan yang tadi, saya mulai berpikir ada apa dengan metode pembelajaran di dalam sekolah ini. Begitu Bu. Jadi karena ini menyangkut guru, saya agak kesulitan Bu menemukan solusi di dalam permasalahan saya. Seperti itu Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi ya? Sehingga murid-murid di sekolah Ibu dari cerita Ibu tadi banyak yang tidak suka gitu. Kenapa itu kira-kira ya, Bu ya? Kalau saya baca Ibu satu persatu buku refleksi mereka, saya sering menemukan kalimat pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu monoton seperti itu. Mereka kurang tertarik. Saya seperti tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, itu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu rencanakan supaya pembelajaran dari guru-guru tersebut bisa lebih disenangi oleh murid-murid Ibu? Itulah Bu, karena ini permasalahannya tentang situasi guru. Disinilah saya sedikit kesulitan untuk melakukan langkah yang harus saya lakukan. Tetapi apapun ceritanya, memang saya sudah sedikit terpikirkan Bu, apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi solusi ini. Misalkan seperti mungkin melakukan pendekatan kepada Bapak Ibu guru tertentu yang mungkin jika sudah saya tanya kepada siswa-siswa saya seperti itu, atau mungkin berbagi pengalaman mungkin Ibu tentang model-model pembelajaran yang menarik yang dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas, atau mungkin saya menceritakan beberapa hasil refleksi daripada anak didik yang mengatakan bahwa si guru ini saya senang masuk di situ karena ibu ini membuat kami menjadi bekerja berkelompok, ibu ini melibatkan kami semua seperti itu Bu. Baik Bu, dengan cara Ibu tadi, ide-ide Ibu tadi untuk memberikan pendekatan dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu, berbagi pengalaman, kira-kira yang mana yang paling gampang, yang paling mudah untuk membuat perubahan bagi guru tersebut supaya disenangi murid? Iya, benar sekali ya Bu. Jadi dari beberapa rencana yang ingin saya laksanakan tadi, saya lebih tertarik kepada melakukan pendekatan seperti itu kepada guru-guru yang bersangkutan seperti itu Bu. Iya Bu ya, memang lebih cepat dan sangat bagus ya langsung memberikan pendekatan kepada Bapak Ibu guru supaya langsung dia. Iya benar. Jadi terus Ibu, rencana Ibu ke depan setelah itu apa kira-kira Ibu? Mungkin setelah melakukan pendekatan, saya akan mulai berbagi tentang praktik-praktik mengajar
atau mungkin saya berbagi tentang praktik mengajar teman-teman yang menarik seperti itu, supaya si guru tersebut juga sedikit terbuka hatinya untuk mengikuti jejak-jejak teman guru-guru yang lain seperti itu, Bu. Itu sangat bagus ya Bu ya, mengadakan pertemuan dengan guru-guru di sekolah Ibu untuk berbagi pengalaman mengenai itu tadi. Nah, jadi untuk berikutnya itu kira-kira udah ada di benak Ibu kapan kira-kira itu dilaksanakan? Sudah sih, Bu. Pasti saya ingin berencana melaksanakannya dalam waktu dekat ini, Bu. Karena kalau saya selalu membaca, saya ingin sekali membaca setiap hari Sabtu buku refleksi anak didik saya. Saya sudah membaca tulisan mereka yang mengatakan bahwa pembelajaran mereka selama seminggu itu sudah menyenangkan seperti itu. Jadi saya sangat tertarik untuk melaksanakannya dalam waktu dekat, Ibu. Oh, cocok sekali ya Bu ya rencana Ibu. Jadi saya sangat mendukung sekali Bu dengan rencana Ibu. Semoga rencana Ibu lancar dan menghasilkan hasil yang lebih baik nantinya. Amin, amin, Guru-guru yang ada di sekolah Ibu semakin disenangi oleh semua murid. Amin, Ya Bu Ibu. ya. Iya, Jadi akhirnya sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Ya Bu ya. Semoga Terima ini kasih. pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tadi di awal saya galau kan, Bu. Saya tidak bisa menemukan. Ternyata setelah bertukar pikiran dengan Ibu, saya menjadi menemukan jalan keluarnya yang nyaman saya lakukan di dalam sekolah saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, Bu. Saya ajak dua berdiskusi. Iya Bu, dengan senang hati. Baik. Akhirnya selamat siang ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Oke, bagaimana tadi Bu selama proses coaching? Saya merasa senang lah Bu, Rasa senang ya? merasa lebih lega karena menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, baik Bu. Tadi selama Ibu dengan coaching melakukan coaching, sepanjang waktu tadi saya mengamati atau mengobservasi Ibu tadi ya. Baiklah Bu, selama saya tadi mengamati, saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang ingin saya tanyakan Bu, menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Atau apa yang sudah, kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan tadi sesuai dengan harapan kita tadi? Baik Bu, pada pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Oh, begitu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oh, begitu Itu. ya. Artinya tadi selama pembicaraan si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu ya. Ya. Baik Bu, boleh saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching? Boleh Bu? Oke, baik Bu. Tadi selama pengamatan saya menilai atau saya melihat Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta tadi dengan baiknya Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu supaya proses coaching ke depannya berjalan lebih baik lagi. Mungkin Ibu dalam proses mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin Ibu sudah bagus Bu ya, tapi mungkin Ibu bisa mengasah lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Melakukan proses coaching ini Bu, kompetensi apa lagi kira-kira yang menurut Ibu yang perlu Ibu kembangkan ke depannya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan setelah coaching ini Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ini, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik untuk berikutnya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu, luar biasa ya pertemuan kita di sore hari ini Bu ya. Baiklah Bu, kita telah usai. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat memberikan makna bagi Ibu, bagi saya sendiri, dan juga bagi coach tadi Bu ya. Dan melalui pengamatan yang saya lakukan tadi, semoga dapat membantu Ibu dan untuk meningkatkan kemampuan coaching Ibu ke depannya untuk kemudian hari ya Bu ya. Terima kasih Bu, cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Dari pertemuan kita ini, saya merasa lebih mampu untuk berkomunikasi di dalam coaching. Oke, Bu. Berikutnya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Rolasma. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik Bu. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana kerjaan Ibu, lancar semua?
puji Tuhan lancar Bu. Lancar ya. Iya. Baik Ibu Rolasma, tadi saya dapat pesan nih dari Ibu, dari WA Ibu katanya Ibu ingin berjumpa dengan saya, ingin melakukan bincang-bincang sedikit dengan saya. Kira-kira ini kita punya waktu nih, nggak banyak, cuma sedikit aja, tapi semoga pembicaraan kita kali ini dapat memberikan sesuatu yang baru untuk Ibu. Jadi kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu Rolasma? Iya Bu, terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk datang ke tempat ini untuk berbincang-bincang dengan saya mengenai permasalahan saya yang sedang saya hadapi di sekolah saya Bu. Sebenarnya ada permasalahan saya yang mengganjal pikiran saya setelah saya mengamati pembelajaran di sekolah saya. Dalam pengamatan saya itu pembelajaran kurang aktif dan kurang menyenangkan di dalam sekolah saya Bu. Itu yang ingin saya berbagi dengan Ibu. Oh baik, berarti yang saya tangkap pada pembicaraan kita kali ini di dalam sekolah Ibu mengamati bahwa pembelajaran kurang aktif gitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, kira-kira setelah pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Baik Bu, yang ingin saya harapkan nantinya setelah pembicaraan kita saat ini, nantinya pembelajaran di sekolah saya itu bisa lebih aktif dan lebih menyenangkan. Baik itu diawali dengan gurunya, terus dilanjut dengan pembelajaran di kelas juga. Itu dia, Bu. Begitu ya Bu ya. Berarti harapannya Ibu ingin mendapatkan solusi seperti itu kira-kira ya. Iya. Bagaimana supaya pembelajaran di kelas Ibu menjadi lebih, di sekolah Ibu terkhusus menjadi lebih aktif seperti itu ya Bu ya. Baik, berikutnya Bu saya ingin bertanya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang lebih signifikan yang ingin Ibu harapkan dari perubahan yang ada pada sekolah Ibu? Baik Bu, perubahan yang saya harapkan yang lebih signifikan di sekolah saya nantinya bisa sekolah saya itu guru-gurunya bisa lebih aktif dan lebih semangat, berantusias dalam pembelajaran di kelas. Oh baik Ibu Rolasma, berarti harapan Ibu adalah pembelajaran yang aktif di dalam sekolah Ibu itu harus diawali dari perubahan pada guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Seperti itu ya Bu Rolasma. Iya, Bu. Baik Ibu Rolasma, memangnya kira-kira kalau Ibu perhatikan sekarang di sekolah Ibu, keadaan guru-guru kekurang aktifannya itu kira-kira kalau Ibu saya kasih nih Bu Rolasma level 1 sampai 10, kira-kira kekurang aktifan di sekolah Ibu itu sudah berada di level berapa Ibu? Kalau sesuai dengan pengamatan saya Bu, masih level 7 gitu. Level 7 ya. Harapan Ibu mau sampai level berapa? Harapan saya sampai level 8. Baik, Bu Rolasma, berarti Ibu berharap naik satu level gitu ya. Baik, luar biasa sekali Bu Rolasma. Sepertinya bagi saya ini luar biasa sekali Bu Rolasma. Kenapa saya katakan luar biasa begini? Ibu sudah cukup memberikan hati atau sudah sangat peduli sekali dengan lingkungan sekitar Ibu, bahkan Ibu memperhatikan hal-hal kecil ini yang berangkat dari guru-guru yang ada di lingkungan sekolah Ibu. Jadi Ibu, saya rasa ketika ingin membicarakan hal ini, ingin menemukan solusi tentang hal ini, saya sangat termotivasi dan saya sangat bangga kepada Ibu dengan langkah awal yang Ibu lakukan saat ini. Baik Ibu Rolasma, mungkin kita lanjutkan ya. Iya Bu. Jadi kira-kira Ibu Rolasma, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu harapkan tadi? Tadi Ibu katakan bahwa Ibu ingin berharap bahwa guru-guru Ibu menjadi lebih aktif seperti itu. Kira-kira untuk mencapai hal itu, apakah Ibu punya rencana atau strategi seperti itu? Baik Bu, yang saya pikirkan sudah ada Bu memang, dan rencana saya sudah ada, yang mana nantinya saya akan mengajak teman-teman guru untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman melalui KKG yang ada di buku saya. Terus yang kedua, saya akan berbagi pengalaman melalui kombel yang ada di sekolah saya. Di sana nanti para guru-guru bisa berbagi pengalaman bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu. Terutama Bu, mengenai pembelajaran paradigma baru itu sangat penting menurutku.
yaitu pembelajaran yang berpihak kepada anak didik. Itu dia Bu. Luar biasa Ibu Rolasma. Saya bisa mencatat di sini ada banyak sekali rencana-rencana baik yang ingin Ibu laksanakan di dalam merubah situasi keadaan sekolah Ibu saat ini, begitu ya. Baik Ibu Rolasma, ada tadi saya menyimak Ibu ada sekitar 3 yang ingin Ibu rencanakan. Yang pertama seperti dalam mengajak teman Ibu di dalam sekolah, yang kedua adalah berbagi melalui berbagi di dalam sekolah Ibu melalui KKG atau gugus seperti itulah. Yang ketiga tadi adalah Ibu ingin berbagi tentang paradigma pembelajaran baru, itu tadi ya Bu Rolasma. Kira-kira Ibu Rolasma, dari ketiga hal ini, yang mana yang paling gampang yang ingin Ibu lakukan? Baik Bu, yang menurut saya Bu, yang paling gampang dilakukan yaitu menghidupkan kombel tadi di sekolah. Di sanalah nanti guru-guru saling berbagi. Aduh, baik Ibu Rolasma, kita kembali lagi ya karena ada situasi tadi pembicaraan kita menjadi agak sedikit terganggu ya. Tidak Oke, apa-apa Bu. kan Ibu Rolasma? Iya, nggak apa-apa, Masih Bu. tetap semangat Ibu? Ya, semangat Bu. Masih. Baik, kita lanjut pembicaraan kita ya Ibu Rolasma. Tadi pembicaraan kita itu sudah sampai kepada strategi-strategi yang ingin Ibu pilih. Dan kalau saya simak tadi, ada satu strategi yang ingin Ibu laksanakan dan Ibu pilih, yaitu menghidupkan kombel atau komunitas belajar di lingkungan sekolah Ibu. Kira-kira begitu ya Bu, benar Ibu? Iya, iya benar Bu. Iya, baik. Saya ingin bertanya, kira-kira apa alasan Ibu ingin memilih rencana yang ini? Baik Bu, kenapa saya memilih menghidupkan kombel di sekolah saya? Karena saya pikir itu lebih gampang untuk cepat dilaksanakan. Jadi yang mana nanti di dalam kombel itu kami semua guru bisa bertemu dan berbagi pengalaman mengenai terutama tadi mengenai pembelajaran yang berparadigma baru tadi. Oh, menarik sekali ya. Berarti di sekolah Ibu berarti sangat aktif sekali komunitas ini ya, dan sehingga lebih gampang untuk saling berbagi di dalam komunitas tersebut begitu ya Ibu Rolasma ya. Iya Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rolasma. Kira-kira kalau Ibu sudah memilih ini, apa gambaran yang ingin Ibu harapkan atau gambaran yang ingin Ibu laksanakan di dalam komunitas itu kira-kira? Baik Bu, gambaran yang ingin saya laksanakan di dalam komunitas di dalam kombel itu ya Bu ya, yang saya lakukan berbagi pengalaman tadi loh Ibu. Contohnya kalau saya yang lebih mampu mengenai pembelajaran paradigma baru itu, saya akan memaparkan, mengajak teman-teman guru supaya melaksanakannya. Oh begitu ya, berarti rencana Ibu di dalam mengaktifkan komunitas ini adalah dengan berbagi pengalaman seperti itu ya, sehingga mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan Ibu di dalam sekolah juga menjadi semakin tergerak begitu ya Ibu Rolasma ya. Luar biasa sekali Ibu Rolasma, saya sangat tertarik dengan rencana Ibu. Kira-kira apa nih Ibu Rolasma mau melaksanakan strategi yang ini? Nah, baik Bu, kalau rencana itu secepat mungkin Bu, mungkin minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Oh, luar biasa. Karena kombel di sekolah itu sendiri. Oh, berarti bisa langsung dilakukan dalam waktu cepat ya? Iya. Jadi Ibu Rolasma berharap bisa langsung mengeksekusi rencana ini di minggu depan ya. Kira-kira apakah Ibu Rolasma di dalam melaksanakan rencana ini, apakah membutuhkan bantuan dari orang lain? Siapa aja itu misalkan? Oh, baik Bu, iya benar Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan orang lain, yang terutama kepala sekolah di sekolah saya dan juga guru-guru yang ada di sekolah itu, supaya kompak dalam berkolaborasi, supaya bisa nanti semua guru-guru hadir pada waktu itu. Baik, luar biasa sekali Ibu Rolasma. Saya sangat tertarik sekali dengan rencana Ibu. Saya harap saya bisa mendengarkan kembali cerita Ibu, berbagi kembali cerita Ibu tentang keberhasilan yang sudah Ibu dapatkan nanti di sekolah Ibu sendiri. Bagaimana Ibu? Masih mau Ibu bercerita dengan saya? Sangatlah Bu, Sangat dengan ya. senang hati Bu. Oke, baik Ibu Sering-sering Rolasma. lah Ibu. Iya, kebetulan juga Ibu Rolasma mungkin waktu kita sudah selesai, saya juga mungkin sudah menemukan apa yang Ibu rencanakan tadi. Jadi sudah sangat jelas sekali apa yang akan Ibu rencanakan terhadap permasalahan yang sedang Ibu alami ini. Jadi Ibu rencananya akan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Ibu ya. Terima kasih Ibu Rolasma sudah berbagi dengan saya.
Terima kasih Ibu sudah mulai terbuka dengan situasi dan juga mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri Ibu. Semoga apapun rencana-rencana Ibu semua berjalan dengan baik ya Ibu Rolasma ya. Ya Bu, terima kasih juga Bu atas waktunya kepada saya untuk bisa berbagi, untuk saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang saya Oke hadapi Ibu Bu. Rolasma, saya Terima tunggu kasih, Bu. ceritanya ya. Iya, Saya Bu. tunggu kabar baiknya ya. Terima kasih.